Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, brother semuanya, para pemirsa. Mudah-mudahan semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini masih bersama saya di channel Adibil Muhtar ya, tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di mana yang sebelumnya kita membahas tentang software quality assurance gitu ya. Lebih ke profesi gitu kan ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini juga kita akan melanjutkan di mana yaitu pada kurikulum kita sebelumnya yang udah kita sepakati, di mana tema untuk video kali ini yaitu mengenai prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang QA gitu ya teman-teman, atau sebagai quality assurance gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan prinsip-prinsip sebagai quality assurance, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, yang belum support, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengetahui kurikulum yang akan kita bahas mengenai QA ini, itu teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja. Apa yang harus dimiliki, prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang QA atau quality assurance gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Pada dasarnya, software quality assurance atau sebagai disebut QA gitu ya. Nah, harus memiliki prinsip pada dirinya atau yang harus ditanamkan pada seorang QA itu. Ada beberapa yang saya rangkum, yaitu yang pertama kita harus memiliki prinsip ketelitian. Nah, mengapa ketelitian menjadi salah satu prinsip menjadi seorang QA? Karena dalam pengertian QA-nya juga yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu untuk menjamin kualitas mutu. Bagi seorang QA ini memang merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki gitu, ketelitian. Karena untuk menjaga produk atau menjaga layanan kita, kita harus meminimalisir atau memungkinkan tidak adanya bugs atau kesalahan atau cacat pada suatu produk atau layanan kita, atau yang disebut misalkan aplikasi kita gitu. Tidak adanya bug dan tidak adanya mungkin error-error yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin yang saya rangkum yang pertama yaitu satu tadi, ketelitian. Nah, yang kedua berikutnya yaitu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang QA, yaitu di mana seorang QA harus memiliki pemikiran kritis. Nah, mengapa ini pemikiran kritis menjadi poin yang saya ambil? Karena dalam seorang QA itu kita udah harus ditekan teliti, kemudian kita harus juga berpikir kritis, karena ketika kita menemukan salah satu error atau salah satu bug atau cacat yang berada di dalam produk kita, kita itu harus dapat menganalisa ini penyebab errornya apa, ini penyebab bugsnya apa gitu kan ya. Nah, bahkan dalam seorang QA harus memberikan juga salah satu solusi atau misalkan ini jalan keluarnya kalau kita menemukan produk kita seperti ini yang memang kurang efisien atau kurang efektif dan harusnya seperti yang diharapkan oleh user atau oleh klien kita. Nah, ini harus memberikan salah satu solusi gitu. Harus menemukan ini penyebabnya dari mana, kemudian solusinya seperti apa gitu ta. Nah, ini poin yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang QA atau quality assurance gitu. Yang tadi satu, ketelitian, yang kedua barusan yaitu pemikiran kritis. Nah, yang ketiga yaitu technical skill. Nah,
Kenapa saya masukkan juga ini technical skill harus kita miliki atau sebagai prinsip sebagai quality assurance? Karena dalam salah satu menjalankan tugasnya sebagai quality assurance untuk menjamin kualitas, di mana si QA ini ditekan harus mengetahui topologi atau alur dalam sebuah pembuatan, baik itu dalam produk atau layanan. Misalkan dalam ya karena kita fokus dalam IT, misalkan untuk technical skill ini kita harus memiliki minimalnya tahu lah terhadap pembuatan aplikasi itu seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, adapun baik dari segi mobile maupun dari website gitu. Nah, kita tahu alur-alurnya seperti apa dalam pembuatan, kemudian yang lebih ditekankan untuk technical skill ini di mana kita harus bisa membaca topologi, di mana kita harus membaca flow-flow yang memang diinginkan oleh klien atau flow yang disediakan oleh perusahaan kita terhadap aplikasi yang akan kita buat itu gitu. Nah, ini merupakan prinsip yang harus kita punya, skill di mana kita baik itu mempunyai skill pemrograman atau bisnis analis dalam pembuatan flowchart atau yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu 3 poin. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa poin yang saya masukkan juga. Yang keempat, di mana seorang QA itu harus pandai berkomunikasi gitu. Nah, karena apa? Di dalam QA ini merupakan salah satu ujung tombak juga gitu. Nanti akan QA itu akan berkolaborasi, berkomunikasi bukan hanya dengan internal saja gitu teman-teman. Bahkan kita ditekan untuk selalu memberikan support terhadap nanti klien kita yang akan menerima produk yang udah jadi gitu. Nah, diantaranya ketika misalkan ada fase-fase testing gitu kan, misalkan ada yang disebut dengan integration testing atau SIT, biasa disebut SIT seperti itu. Nah, itu terhadap internal biasa kita. Kemudian apalagi kalau udah masuk ke ranah UAT, nah itu kita akan berkomunikasi dengan pihak-pihak klien juga gitu. Nah, makanya untuk poin yang keempat ini memang harus udah menjadi prinsip yang harus dimiliki oleh seorang QA gitu. Nah, yang kelima mungkin tidak akan banyak nih yang saya masukkan sebagai prinsip menjadi seorang QA. Adapun yang poin yang kelima yaitu kita bisa ambil sebagai kolaborasi. Kita harus bisa adaptasi juga gitu. Nah, karena kolaborasi di samping tadi kita harus punya skill komunikasi, kita harus bisa adaptasi terhadap kolaborasi yang akan digunakan dalam siklus pekerjaan kita sebagai QA. Nah, karena apa? Di dalam QA nanti kita akan berkolaborasi dengan seorang pengembang, kemudian seorang project manager, kemudian ada juga mungkin nanti bisnis analisnya gitu. Bahkan kita harus berkolaborasi dengan vendor-vendor yang memang berhubungan dengan menunjangnya suatu aplikasi kita untuk terwujud gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa yang bisa saya rangkum, dan bagi teman-teman yang memang berminat nih sebagai quality assurance, silakan untuk mempersiapkan diri untuk menanamkan 5 prinsip tersebut yang memang menurut saya itu lebih utama gitu ya. Karena dalam nanti adapun untuk sebagai pembuatan reporting itu biasanya ada yang disebut dengan konsep atau prosedur reporting di salah satu perusahaan itu harus seperti apa gitu. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan juga gitu. Nah, namun untuk pada dasarnya secara basic prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang quality assurance atau QA ya, mungkin itu yang poin utama lebih besarnya gitu ya teman-teman.
Karena apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan seorang QA dan bahkan rate gajinya juga nih teman-teman. Sedikit bocoran untuk rate gaji dalam profesi seorang QA untuk junior aja udah kisaran 5 sampai 7 lah. 5 sampai 7, adapun middle nanti bisa 7 sampai 10 ataupun senior bisa 10 sampai ke 20 lah mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Bisa cek saja nanti ketika teman-teman mau melamar, ada di Jobstreet maupun LinkedIn atau juga Glints ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jangan lupa jika memang konten ini bermanfaat, silakan untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Saya tutup, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.